Jikalau Allah itu kau jadikan sandaran satu-satunya terhadap dirimu dalam hal aspek apapun, yukhrijuhum, maka Allah akan mengeluarkan dirimu semuanya, mengeluarkan dari perkara apa? Minal zulumat, kebutaan hatimu terhadap Allah. Sebab Allah sudah katakan di dalam surat Maidah ayat 29, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah-amaliyah yang diterima di sisi Allah adalah amaliyah yang hanya bersumber dari hati minal muttaqin, hati yang condong pada Allah. Oh niki. Nah, oleh sebab itu kajian malam hari ini harapan saya bisa sebagai cambuk pada diri kita yang masih hati ini kebingungan dalam mencari Allah. Artinya kita masih di dalam makom hijab. Itulah kita kebingungan terhadap Allah dalam rangka penyembahan. Otomatis kita bingung dengan apa yang ada kaitannya dengan duniawiyah, kebutuhan. Itu pasti ikut bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allahu tawi Allah iku waliyun. Jikalau Allah itu kau jadikan sebagai sandaramu, sebagai kekasihmu, sebagai penolongmu, sebagai imanmu, satu-satunya, tidak ada yang lain. Alladzina amanu, utawi wong akeh sing do percaya hanya pada Allah, yang dijadikan sebagai sandaran, yang dijadikan sebagai penolong, yang dijadikan sebagai apapun. Dia hanya percaya padanya saja. Nggak ada iman di dalam hatinya selain daripadanya. Iku yukhrijuhum, bakal ngetokake, mengeluarkan sapa Allahum ing alladzina amanu. Jikalau Allah itu kau jadikan sandaran satu-satunya terhadap dirimu dalam hal aspek apapun, yukhrijuhum, maka Allah akan mengeluarkan dirimu semuanya, mengeluarkan dari perkara apa? Minal zulumat, kebutaan hatimu terhadap Allah. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Jenengan dipindah dari buta menuju tidak buta, dari gelap menuju terang, dari bingung menuju lawani bingung nih Pak, damai ya, damai. Itu kok lawani wong gak bingung piye, mantap, wah gitu loh, tentram. Anda yang baru kali ini datang ke sini, saya bingung. Apalagi jenengan tidak tahu alamatnya Pintrang, bingung. Berangkat ini arah kemana? Sebab aku melihat status sekarang ngaji di Prigen, bingung Pak. Mau takok sopo ya? Iki orang yang bingung adalah orang yang belum kenal Tuhannya, belum pernah ke sini. Pertama-tama, walaupun masih sudah punya alamat yang jenengan ini, tapi belum pernah ke sini. Ya saya bingung. Iki salah apa bener ya? Perjalan, melaku itu kita nggak ada kepastian hukum karena belum tahu. Tapi bagi jenengan yang sudah pernah ke sini, bahkan tiap minggu kedua Pak ya, minggu kedua jenengan sudah berkali-kali ke sini, apalagi tiap hari ke sini, nggak ada kebingungan Pak. Misalkan jalan utama ditutup misalkan karena ada acara misalnya di depan tadi,
Berhubung sampean sudah tahu jalan yang lainnya, mboten bingung. Tapi kita yang belum pernah tahu, iki lewat mana ya jalan ditutup. Bingung kita. Masya Allah. Itulah gambaran kita ketika belum menerima dinut tauhid, belum diajarkan rohaniyah kita terhadap Allah, sama ketika beribadah. Makanya bahasanya itu iyo opo enggak opo iyo. Artinya iya atau tidak, tidak atau iya. Akhirnya kita memakai bahasa insya Allah. Insya'a lamun ngersakake sapa Allahu Allah bener ya bener, nek oga ya oga. Begitu. Jadi kita ketika sholat, diri kita nggak punya kepastian hukum ini diterima atau tidak. Belum tahu Pak, belum tahu. Belum tahu. Kepastian hukumnya belum tahu. Laksana seperti itulah. Tapi kalau sudah bertemu Allah, jelas tahu. Ilmunya mengatakan, sing sapa wonge barang siapa. Ketika amal hatinya itu condong terhadap selain Allah, maka tidak diterima. Sebaliknya barang siapa saat beramal, ruhaniyahnya itu condong pada Allah, maka pasti diterima. Enak. Jadi jenengan melangkah satu langkah itu sudah pasti. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, pasti benar. Seperti ilmu matematika nih Pak Bu. Jenengan orang ngerti hitungan telu tambah telu, dikai pelajaran guru sampean sak lembar pas THB ujian. Nggih bingung. Akhirnya sampean ikut toleh golek contekan ngoten nggih, karena nggak ngerti jawabannya. Kepastian hukum jawaban yang pasti 3 tambah 3 sama dengan 6 tidak ngerti, ya nanti kita bingung Pak. Coba sampai tinggali. Oleh karena dia tekun belajar ilmu matematika, 3 kali 3, 9 nih langsung. Gak mungkin jenengan tolak-tolak. Piro takok telu ping telu. Gak mungkin takok ngoten terhadap temannya. Gak mungkin karena sudah ada kepastian hukum kalau 3 kali 3 sama dengan 9. Sama dengan itu. Ketika saat kita nyembah pada Allah lewat sholat atau lewat aktivitas apapun, kerja, makan, apapun, menyangkul, apapun, itu akmal semuanya Pak, akmal. Jadikan akmal kabeh itu di mata Allah iku diterima. Otomatis hati sampai harus condong semua apa yang terjadi itu tidak diaku-aku kalau kita yang melakukan. Siapa? Ya hidup dalam diri kita. Yang punya kewenangan mutlak illa billah yang berakmal itu Pak. Subhanallah. Sedawa ya pembimbing kita kalau duduk di situ enak. Pasti akan bimbing sesuai dengan apa keadaan di dalam hatinya. Jadi tidak menjelaskan perkara yang dia tidak tahu. Dia akan menjelaskan perkara yang apa yang dia tahu. Yang bersumber dari hatinya yang bersih. Ya Karim. Udah, berarti minadz-dzulumati ilan nur bisa kami artikan dari butanya hati kita pada Allah menuju terangnya hati kita pada Allah. Dari hati yang asalnya buta, gelap gulita pada Allah, akhirnya menjadi terang atau tidak buta lagi. Kalau saya artikan ayat ini minadz-dzulumati ilan nur dari kesengsaraan, ketidak menentunya kepastian hukum kita dalam menyembah Allah, itu namanya gelap, dipindah Allah terhadap zona kepastian hukum sudah kita terima. Seperti itu. Lah, dalam hal menyembah pada Allah kita sudah punya kepastian hukum ruhaniyah kita, maka otomatis urusan duniawiyah juga begitu. Kita nggak akan pernah khauf. Artinya rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut apa yang nanti akan terjadi atau sedang terjadi atau perkara yang sudah terjadi. Itu jenengan sudah gak mamang lagi. Sekarang fi hadihi, di dalam dunia ini jenengan sudah gak ada rasa khawatir. Rasa gelisah apapun gak akan. Apalagi yang belum terjadi berarti akhirat. Besok setelah kita meninggal, kita pun tidak ada kemamangan. Kita tidak akan ada rasa gelisah dan khawatir. Karena
ketetapan kepastian hukum sudah jenengan dapatkan. Istilah bahasa pitakoni malaikat mungkar nakir, jenengan iki gak khawatir. Gak ada kekhawatiran. Makanya mengapa Rasulullah memberikan sinyal, sing sapa wonge, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka tidurnya itu seperti kemanten baru. Ini kinayah, Pak. Kinayah. Masya Allah. Makanya kita juga diisyarahkan dening Allah. Wa huwa khairum mimma yajma'un. Bimbingan untuk sampai pada kepastian hukum. Penyembahan pasti benar. Itu lebih baik daripada apa selama ini urusan dunia yang kita kumpulkan. Lebih baik ini. Bahkan mohon maaf, dunia seisinya. Itu milik kita secara dohir, jadi intan milik kita secara dohir. Ini loh Pak, lebih bagus. Jenengan mendapatkan satu petunjuk untuk sampai pada kepastian hukum dalam penyembahan kita. Lebih baik ini. Tapi kebanyakan manusia dianggap apa itu? Menganggap halah apa itu? Koyok hal yang gak penting. Sehingga mereka jikalau sudah punya anggapan bahasa Indonesia. Anggapan. Kalau perkara kepastian hukum itu gak penting. Akhirnya apa Pak jatuhnya? Kita pasti terlena. Dengan wal akhirah. Adunya. Mata ulgur. Apa? Terlena dengan kita mengumpulkan semua apa selama ini kita kumpulkan. Artinya ruhaniyah kita sibuk berkasih mesra dengan kesenangan dunia pasti. Ini loh gak ada habisnya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai mati terjadi seperti ini. Itu Pak. Istilah umpama kula. Gus pilih endi? Sampean duwe bojo siji, hatinya itu condong nang Allah. Wonge ora patek ayu misalnya, ambek dibandingkan bojo 100, bidodari kau kabeh dohire, tapi atine beditet. Ngerti beditet nggih? Atine iku mang condong nang saliyane Allah. Bahasa kula ya pilih sitok kuwi mau tapi ati kolbin salim atau kolbin zahidin. Iki perkara-perkara umpama ana dua pilihan. Artinya apa Pak? Utamakanlah apa kebutuhan yang kekal kita dengan kepastian hukum. Sebab siapapun kita kalau ruhaniyah sudah Allahu waliyul ladina amanu, pasti mohon maaf jenengan akan mendapatkan kepastian hukum. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Satu. Yang kedua, bagaimana nasib orang-orang ketika saat diberikan pengajaran ruhaniyah tentang ajaran Rasulullah di jalur dinul haq untuk menemukan kepastian hukum dalam hal menyembah biar gak bingung terhadap Allahnya. Bagaimana? Kita teruskan ayatnya. Waladina kafaru, dan orang-orang yang ingkar pada ajaran Rasulullah ini. Akhirnya dia apa? Auliya'uhum. Dia menjadikan selain Allah itu sebagai pemimpin. Apa itu? At-taghutu, yang disebut at-taghut. At-taghut ini kalau bahasa muradnya adalah berhala. Dikatakan berhala, taghut. Dari kata al-awrath. Ada yang mengatakan al-awrath apa? Reget hati. Bisa saya artikan taghut itu nggih. Selain Allah, apa sing jenengan kali kula cintai itu? Contoh, ibu kok ya cintane ati roh ya bukan jasad. Jatuhnya pada makhluk garwane. Berarti garwan jenengan iku bagi jenengan tauhid. Pak ya juga begitu. Kan sudah dijelaskan. Yang disebut selain Allah adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa, lalu anak, lalu dunya brono, sandang pangan papan. Tapi jenengan pun salah paham.
Mari kula jelasno ngene kesimpulane, berarti aku wis gak butuh nyambut gawe karena iku kan donya. Lah ngoten nggih. Aku gak usah mulih nang omah metuki anak bojo karena itu donya, togut. Lah ngoten nggih. Oh berarti jenengan ngajinya itu waktu tak terangkan mantuk-mantuk tapi gak balik. Ya, itu namanya keturon. Gini loh Pak ya. Sebatas jasmani sampean. Gak apa-apa. Dunia sampean iki mewah silahkan. Jasad sampean berkasih mesra dengan selain Allah niku wis trai. Oh, bahasa Indonesia trai. Itu sudah umumnya dan diperbolehkan dan tidak dilarang Allah. Ini yang ada kaitannya dan dengan hablum minan nas, hubungan sesama dengan sesama makhluk lain. Ketika kalau ini tidak sampean pikir, nah terus jenengan iki lho, ngombe kayak kados ngoten kopi, ya butuh kopi, butuh gula. Sampean ya kepingin bisa mendapatkan kopi gula nandur sih. Kopine nandur tebune utawa klopone nanti diolah. Kesuwen saiki kita bisa beli. Beli itu kan ya butuh uang. Lah kita dapat uang harus kerja. Tapi sampean pun meletakkan nyun sewu. Jaran iku nak jero bali, wedhus dalam bali, sapi dalam bali. Wedhus sapi jaran itu harus kita letakkan di tempatnya sendiri. Artinya apa? Ruh iki ojo nyampur melu-melu jasad nyintai selain Allah. Jangan, tempatnya masing-masing. Jadi tetap Pak, jasmani jenengan harus ngopeni anak bojo, harus kerja kalau masih mampu. Bisa mampu-mampune. Mampu kita itu kerja dalam satu hari setengah jam misalkan. Ya setengah jam. Ada kerja sedikit sebentar gajinya besar Pak. Gak ada 1 jam gajinya 200 juta. Iya. Kerja apa? Niku doyol mboten. Ngecat ndase singo. Gak usah 1 jam 200 juta. Ya sampean terus dilek. Jadi apa? Kita ya udah kita posisikan kekuatan kita. Kita kerjanya bisanya di bangunan, ya ditekuni bangunan nih. Di ladang, ya di ladang. Kita karena bercocok tanam. Kita bisanya, ini ada lahan. Udah itu dikelola. Sak mampu kita. Kita bisanya buruh. Ladang nggak punya, dagangan ya tidak punya. Mau melaut ya nggak ada lautnya. Kita buruh pabrik, ya pabrik. Cuman, kata Allah. Aku bakal nyiptakno awakmu itu untuk kerja. Enggak. Tak kongkon kerja, enggak. Aku nyiptakno awakmu tidak saya suruh untuk jenengan iki sugi-sugian, enggak. Tapi mau situ. Illa liya budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya tak kongkon nyembah. Artinya apa Pak? Jenengan ketika kerja dimanapun pekerjaan jenengan itu di mata Allah tidak dilihat Pak. Walaupun kerja sampai kantor, dasian karena menjadi direktur, Allah gak melihat tampilan itu. Iku mesti apik nang ngarepe Allah, mboten Pak. Saiki ana kerjane kita mulang ngaji, gak sempat kerja secara kasaran, mulang ngaji di rumah. Alibak tak sak wonten nggih, wonten. Kita jadi guru TPQ, anak kecil-kecil. Dan atau kita sebagai dai Pak, ngaji ngalor ngidul udah kanok lereni diwinge telunggon sampai Masya Allah. Nyun sewu dikarenakan miskomunikasi saya. Biar sama-sama dapat, akhirnya saya bagi jam-jamnya. Wis rapopo kula legrek, sing penting jenengan saged hajati keturutan. Lah, iku juga boleh dikatakan kerja. Nah gitu nih. Oke. Allah tidak memandang. Mesti bagus walaupun itu ngaji, mesti bagus belum tentu, Pak. Belum tentu. Mana yang dikatakan illa liya'budun, hanya diperintahkan untuk nyembah. Apapun status kita, Pak. Baik yang paling bawah maupun yang paling atas di pandangan manusia. Pandangan manusia kan gini.
enak rek Gus ngaji. Jeplak sak 1 jam wis piro ya. Lah ngoten nggih. Iki pikirane wong iku kaya ngono. Daripada aku seminggu belum tentu semene. Gus iku sakmono. Ojo hitung-hitungan. Ojo ono hitung-hitungan. Allah melayani kita itu enggak pernah ngitung. Enggak pernah ngitung. Allah pun tidak pernah minta kita balas, Pak. Itu. Allah melayani kita bentuk napas dikeluarkan dan dimasukkan setiap detik. Allah gak minta balasan apa-apa. Enggak. Allah dulu dengan sekarang sama mboten, Mbak? Sama nggih? Allah zaman kenabian, Nabi Adam, terus terakhir sampai Nabi Muhammad, terus sekarang zaman kita ini, Allahnya sama mboten? Nek sama tolong ojo kemalan membatasi kekuasaan Allah. Allah itu punya kuasa yang tidak bisa diganggu gugat oleh semua makhluk. Innallaha ala kulli syai'in. Artinya gini, Pak. Zaman kenabian dulu Allah bila mana menghendaki para nabi dan rasul itu kan kawulong ya nih, dibembeng langsung Allah bisa terjadi tak? Dan sekarang walaupun orang bisa sampai ke makrifat Allah, langsung Allah bembeng tanpa makhluk, bisa mboten? Bisa. Tapi mengapa ada makalah mengatakan, oh itu zaman saiki gak zaman. Ya nek zaman Rasulullah Muhammad bisa. Sekarang wong kita siapa? Ya paling sing mulang awakmu jin. Lah ngoten kebanyakan nemen setan nafsu. Kuwi kok ya setan tahu ketemu ah. Padahal setan itu diri kita masing-masing. Setan sing ndase menungso ya kita ini. Iya, Pak. Nah, iki nek diresapi tenan lho. Ojo diartikan terus kula iki menyetankan jenengan mboten pun salah paham. Nggih nyun sewu. Allah dulu dengan sekarang sama. In arada syai'an, ketika Allah menghendaki mengharapkan sesuatu, enggak ada yang bisa menghalangi. Kun fayakun, nggak bisa. Allah memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki itu tidak melihat status, Pak. Oh, iki berhubung nasabe karena anake wali, mesti wali. Mboten. Ngapunten, Allah tidak memandang itu. Kekasih Allah itu apakah harus ada garis keturunan nasab dari Kanjeng Nabi? Belum tentu. Suka-suka Allah. Suka-suka. Itu urusannya Allah. Itu kekuasaannya Allah. Dumeh, apa dumeh ya? Dumeh nasab kita bagus, terus di situ mesti bagus nah. Belum tentu. Apa ya dumeh ini, Pak? Bangga, yayani loh, yayani ya. Berhubung nasab kita bagus, misalkan, apakah rohaniah kita mesti bagus? Belum tentu. Gusti Allah gak mandang status dohir kita. Tapi Gusti Allah jawabannya illa liya'budun. Kau mau enggak di tengah kerjamu itu mencondongkan hatimu padaku? Ini yang Allah kasih tuntut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dikatakan menghadap dengan benar, menyembah dengan benar, ketika jatuhnya ruh sampai iku estu hanya pada Allah di situ. Tandanya jenengan kali kula gak ngaku-ngaku kalau kita yang kerja. Kalau kita yang bisa ngobahno waktu kerja, kuat berjalan, alim pengetahuane, wah bukan. Kan sudah jelas kita sering diingatkan la haula wala quwata illa billah. Ki mosok yo gak sadar. Obahmu ning ngene waktu kerja iki lho dudu obahmu. Kuwi gak duwe hak untuk obah, iso obah gak duwe, gak punya. Kau tidak punya untuk menjelaskan ilmu yang gak punya kapasitas untuk bisa menjelaskan ilmu. Gak punya kau, gak bisa. Loh kok terjadi? Ingat, semua semata-mata illa billah. Datangnya dari Allah. Lah apa terus kita aku. Ini tergantung kita masing-masing, Pak. Saya juga harus ngerekso, menjaga bagaimana rohaniah saya itu tetap sumbernya illa billah. Jenengan nggih ngoten. Kita itu sama, nggak ada murid, nggak ada guru, Pak.
pandangan Allah itu nggak ada mursyid, nggak ada murid. Semua kita itu yang membimbing langsung Allah. Iya Pak. Saya juga bersyukur diletakkan Allah sesuai dengan kapasitas saya di sini. Jenengan ya juga harus bersyukur. Diletakkan Allah dalam kapasitas sesuai jenengan. Intinya secara zahir di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah, saya dengan jenengan ini sama. Innama ana basarum mislukum, sama Pak. Di mata Allah lebih-lebih sama. Kita itu selalu dilayani Allah. Nah, ketika kita sudah dilayani Allah, menurut bahasa etika kita harus hanya menyembah Allah. Kata Allah, kuwi walaupun gak bales aku dengan balasan nyembah, aku lo gak butuh. Kata Allah gitu. Gak butuh saya. Walaupun kau gak menyembah aku, kata Allah, tidak menjadikan turunnya sifat ketuhanan aku. Kata Allah begitu. Ternyata Pak Bu, menyembahnya kita hanya pada Allah, itu manfaatnya kembali pada diri kita masing-masing. Hati dadi damai. Selamat dunia sak akhirate. Lah jelas itu. Jenengan gak gampang gelisah, gak gampang khawatir ketika saat jenengan ngadepi opo yang ada kaitannya dengan urusan dunia. Lebih-lebih ketika dalam hal penyembahan untuk bertemu Allah wis gak bingung maneh. Tapi mereka bagaimana kalau ruhaniahnya yang condong pada selain Allah, minan nuri yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Sing jenengi selain Allah sing kita bangga no mau lo ya. Yang hati kita bersandar padanya. Nya itu bukan yang Allah loh Pak ya. Nya itu pada dunia. Yukhrijunahum. Mereka itu akan mengeluarkan jenengan ruh ini minan nur, dari satu tempat yang padang, dari satu tempat yang nyaman, minan nur ila dzulumat, menuju tempat yang gelap. Berarti kena diwastani atau itu hawa nafsu. Diumumkan lagi secara umum iblis. Berarti iblis ini akan mengeluarkan jenengan keadaan ruhaniah yang damai menuju gelisah. Contoh, kapan ini terjadi? Ketika jenengan kali kula sebelum akil balik anak kecil, kan wis gak mikir urusan panganan Pak nggih. Njaluk langsung teko. Apa? Ya bapak ngono. Ibuke yugane nangis, padahal iku minta mimi. Ya wis langsung dimii menang. Nangis wetengi lara. Sebab gak iso nising, gak iso ngentut. Biasa to Bu ya, anak kecil kan gitu, gampang sebah. Lan jane ya napa sik umur nyun sewu, sik umur seminggu wis dudulan gedang. Ya mesti sebah. Harusnya itu ASI. Kan lambungnya anak kecil umur segitu itu kan masih halus banget. Makanya apa sih? Tiang istri sebagai ibu akan keluar asinya ketika saat dia itu mulai hamil, ya. Lebih-lebih ketika beliau itu sudah melahirkan anak. Sing perawan-perawan masih dipites kaya apa sing gak duwe. Sing mboten mboten gak ada anak utawa mboten hamil, pitesen ya apa ya? Ora bakal metu. Lah, terus nek gak dimimik rasane kemeng terus ngoten nggih ya, Bu. Artinya gini, Pak. Kita itu sebetulnya diletakkan Allah duniawiyah. Kebutuhan duniawiyah. Nek gak sampai keluarkan berbentuk zakat sedekah. Ya ning jero boleh dadine kemeng loro. Asline ngoten. Kayak sumur ini loh Pak. Sampai waktu dulu saniki kan sumur kan bor-boran. Nek dulu kan keduan ya. Banyu sumur sampai ambil itu tidak habis, artinya tidak jelek, tambah bagus. Ketika diambil tambah bagus. Tapi kalau sampai biarkan, jarno gak dijuguk-juguk, banger mboten? Banget. Itulah laksana apa yang diberikan Allah terhadap kita, urusan duniawiyah itu Pak. Kalau tidak kita keluarkan untuk kepentingan diri keluarga dan mohon maaf kepentingan agama dan orang lain yang wajib membutuhkan itu sama dengan itu. Makanya jangan pakai hitung-hitungan akal. Aku dudik 100 tak cukup selawi yo garip itu. Oke, cara akal tambah didik lah ngoten nah. Tapi Anda tidak tahu.
Semakin kau ambil, bukan habis, semakin bagus. Baru kaya tekone ini maksudullah. Tapi dengan catatan, Anda itu mingkol bin zahidin. Mengeluarkan itu memang atas dasar tidak ngeroweng atine. Artinya tidak ganjel. Enggak. Ada toh Pak, wong sodako ganjel iku ono. Wonten sodako ganjel. Enak ngomah, ono wong jauh bantuan mbok arepe dandani masjid, mbok arepe dandani apa? Biasanya 17-an ngoten nggih. 17-an melepuh. Dan atau sampai misalnya nak dalan, ono jaluk-jaluk nih kalau Pak ya. Aku yakin sampai golekno misalnya ono duit abang, biru, terus ewonan niku napa? Ijo coklat trik. Ono wong ngamen, tetet sing sampe juk ono sing abang apa sing biru. Jelas trik, lah ngaten nggih. Paling ndak ewonan niku. Nyun sewu estu nyun sewu. Bukan berarti saya itu mendorong Anda untuk melakukan yang terbaik, enggak. Cuman saya bicara ilmu, sistem. Memang secara akal dari 100 dijukuk selawe itu secara akal tinggal 75. Tapi jenengan iki sebetulnya sudah diganti oleh Allah berlipat 10 dari 25 tadi yang kita tidak rasa. Manakala berangkat jenengan itu mingkol bin zahidin, hanya itu. Gak jaluk dibales duit maneh, enggak. Enggak ada hati seperti itu. Enggak ada. Itu secara otomatis. Lah, selain Allah yang disebut tauhid, nafsu itu yukhrijunahum, mereka ini akan mengeluarkan jenengan minan nur, dari perkara yang asini sampai iku ninggoni padang ila dzulumat nang gelap, yang asalnya jenengan ini selalu di dalam ketetapan hukum yang pasti, tapi sekarang gelap. Itu tadi contohnya. Waktu jenengan durung akil balik, itu semuanya jaluk dituruti oleh wong tua. Ketika masuk dewasa, lah iki mulai berhubung atiku ngenal nang sakliyane Allah, ganti Pak sandaran ruhaniyah kita terhadap at-tauhid ini. Wis, nek wis ati sandaran at-tauhid iki, ya iki sing dimaksud minan nur ila dzulumat. Nafsu dalam dirimu itu menggelapkan dirimu. Gelap pada Allah. Yang asalnya kita gak mikir kerjaan, sekarang mikir. Lebih itu Pak. Wis wani pacaran, wis wani duwe anak, wajib nedakno sandang pangan papan. Lah niki nek sampean gak lekas mengenal Allah, bersandar hanya pada Allah, akhirnya jenengan bersandar pada kepentingan duniawiyah, inilah hatimu akan gelap pada Allah. Akhirnya urusan dunia jenengan gopoh Pak. Iki su anakku iki su iku tak warisi apa ya? Tak gaekno omah piye? Kira-kira anakku sesuk rabi anake wong sapa ya apa ya? Terus masa depannya ya apa ya? Loh, kita mikir di situ Pak. Kebingungan kita. Sandang oke, papan kita oke, pangan mikir, ora mari-mari. Sampai Allah katakan, bagi golongan yang selalu bermegah-megahan hatinya terhadap duniawiyah itu, alias bersandar terhadap tauhid, ini sampai hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Juga begitu, baru nanti selesai ketika dia sudah rugilah Kak kita. Ingat, Allah sudah ngancam terhadap kita dalam satu ayat, qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang waktu demi waktu, masa demi masa disibukkan hatinya itu dengan duniawiyah. Satu sisi dia itu mendustakan, tidak mau bertemu terhadap Allah. Ya udah, ini balagu minkum, aku cuman menyampaikan. Bahasanya secara dohir, saya manusia tugasnya itu mau menyampaikan. Kebenaran di situ hanya Allah. Urusan umat ini mau terima atau tidak bukan urusan saya. Tapi jikalau belum bisa percaya, ingat satu hal saja. Percaya dan tidak, kita akan mati. Suatu saat kita akan mati. Sisa berapa umur kita semua tidak ada yang tahu. Dirahasiakan Allah. Takutnya kita, kesempatan yang sudah diberikan tidak kita manfaatkan, lekas. Sedilut lagi, sebentar lagi kita dijemput yang namanya kematian.